berdoa secara bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Ani. Oke baik, karena sudah membaca doa, Ibu minta kalian menghadap ke samping kiri kanan kalian. Lihat teman siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah hadir semua. Oke. Nah, untuk membuat pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita menyanyi. Ada yang tahu nih lagu tik tik tik? Tahu. Kita menyanyi sama-sama ya? Iya, Bu. Ibu minta berdiri. Satu, dua, tiga. Tik 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 bunyi hujan tidak berhenti. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jangan berhenti. Pohon dan kebun basah semua. Lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada baiknya Ibu menanyakan kembali materi kita yang sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Unsur-unsur cuaca dan iklim. Ya, kita tepuk tangan untuk Tina. Pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur cuaca dan iklim? Saya Ibu ada angin. Ada angin, ada Ibu, awan, ada satu lagi. Tekanan udara. Tekanan udara, ada hujan. Nah, itulah beberapa unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu siklus air? Sudah, Bu. Oke, baiklah, nanti kita bahas sama-sama siklus air. Nah, siklus air. Pengertian siklus air itu adalah suatu perputaran air dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer secara berurutan atau melalui proses tertentu. Nah, di sini Ibu membawa media atau gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Siklus Ya, air. pintar. Ya, di sini ada apa saja? Awan, Apa lagi? hujan, Lagi? angin, Oke ya. Oke. Ibu kira kalian sudah tahu ini ada apa saja yang tertera di gambar ini, dan gambar ini mengenai tentang siklus air. Nah, karena mata pelajaran kita hari ini tentang siklus air, maka Ibu akan menjelaskan tentang proses perputaran air. Nah, di mana proses perputaran air itu terjadi beberapa proses. Yang pertama, dengan bantuan sinar matahari yang menyinari bumi, maka akan terjadi dua penguapan, di mana penguapan pertama itu dari air laut dan yang satunya lagi yang kedua dari tumbuhan. Nah, penguapan yang terjadi dari air laut disebut dengan evaporasi. Nah, sementara proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Bisa dilihat ya? Ya, bisa dilihat ya. Iya, Ibu. Ya, bisa dilihat ya? Nah, Iya, Bu. nah setelah terjadi penguapan antara evaporasi dan juga transpirasi, maka akan terjadi proses kondensasi, di mana antara penguapan evaporasi dan kondensasi tersebut tadi akan menjadi proses kondensasi, di mana proses kondensasi itu proses penguapan atau perubahan uap
tahu. Bisa dijelaskan jadi itu seperti bagaimana? Nah, oke, makasih ya Baik Hani ya. Pertanyaan yang sangat mengagetkan apa suatu hari. Nah, dengar ya anak-anak. Nah, proses hujan itu berbentuknya seperti apa? Seperti yang ada pada gambar ini. Hujan itu seperti titik-titik air atau ya hujan itu. Nah, hujan itu terjadi karena proses presipitasi atau yang tadinya menjadi titik-titik air yang berbentuk awan, maka akan terjadinya proses presipitasi yang tadinya titik-titik awan akan menjadi hujan. Nah, hujan itu berbentuk titik air yang ini pada gambar ini. Ya, ini. Bisa Pak dipahami Hani? Bisa Ibu. Yang lain bisa paham? Bisa. Nah, dari proses presipitasi tadi atau hujan tadi dapat diserap oleh dua bagian. Sebagian diserap oleh infiltrasi atau tanah dan sebagian juga diserap oleh run. Ada yang tahu? Runoff atau permukaan tanah. Nah, infiltrasi itu sendiri adalah penyerapan tanah, penyerapan air oleh tanah. Melalui pertama itu pergerakan dari permukaan menyerap ke tanah dan menyerap ke tanah dengan pada lapisan tanah yang teratas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sementara runoff itu atau penyerapan di permukaan tanah. Nah, biasanya ini terjadi karena air tidak bisa lagi diserap oleh tanah atau tumbuhan. Makanya dia hanya mengalir di permukaan tanah dan melalui selokan, biasanya selokan, sungai, anak sungai, dan lain-lainnya. Dan dia itu mengalir kembali ulang ke lautan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itulah proses terjadinya hujan. Makanya hujan itu air itu tidak akan pernah habis di muka bumi ini karena dia selalu berputar dan darinya dari atmosfer turun ke bumi akan naik ulang ke atmosfer dan akan kembali berputar seperti itu terus menerus ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau kalian paham, sudah paham maka ya. Oh iya, oke sih. Nanti kalau ada yang mau rasa ingin buang air atau apa bisa masuk keluar ya. Yang penting acungkan tangan untuk izin ya. Langsung ibu akan membagi kalian kelompok, 3 kelompok. Yang ini kelompok 1. Tunggu ya sebentar dulu, jangan dulu bubar. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, setelah itu ibu akan di buku paket kalian itu pada halaman 21 ada latihan soal. Jadi kalian itu diminta untuk menjawab latihan soal yang ada di buku paket kalian. Oke, ayo berusaha bikin bentar. Kelompok saya baru berhadapan ya, berhadapan masing-masing kelompok. Nah, pada halaman 21 itu ada contoh soal di mana kalian diminta untuk memberikan pendapat kalian tentang hujan. Bisa paham ya? Ya. Bisa Ibu. Nah, itu. Berikan pendapat kalian tentang hujan ya. Apa yang kalian tahu tentang hujan itu apa? Jadi jelaskan saja, berikan pendapat kalian saja apa yang kalian tahu ya. Ibu kasih waktu 2 menit, 5 menit saja ya soalnya waktu yang membatasi kita pada hari ini. Ibu, ya? Ini langsung jawab ya. Jawab soal jawaban sini saja. Jawabannya langsung saja langsung saja situ ya. Kelompok 1, kelompok 3 bagaimana ya? Jawabannya langsung saja sini. Langsung. Kenapa ibu suruh kalian jawab langsung di situ? Agar setelah pulang sekolah kalian baca kembali ya hasil dari pembelajaran kalian atau diskusi kelompok kalian. Paham anak-anak? Paham Ibu. Ayo, waktu 5 menit ya, kita waktu 5 menit. Ayo kerjasama, jika ada yang tidak dipahami, tanyakan kepada teman kelompok kalian. Pause. Sudah ya, buka waktu. Waktu kalian tinggal 2 menit ya. Ayo.
satu siapa yang bisa maju? Oh, Dehani. Kelompok 2 dan 3 harap perhatikan ya dengan kalian sedang mempresentasi hasil diskusi mereka. Baik, ini kan contohnya pandangan kalian tentang hujan. Kelompok 1 yang adalah hujan adalah air yang turun dari langit yang berupa butiran-butiran kecil yang mengalir. Hujan terjadi akibat penguapan air dan matahari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berikan apa saja jawabannya sangat progres ya. Lanjut kelompok 2. Siapa yang mau maju? Oke, Asyun maju mewakili kelompok 2 ya. Apa pandangan kalian tentang hujan? Jawaban: hujan adalah bintik-bintik air yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi yang kemudian diserap oleh tanah. Oke, jawabannya bagus. Dengan apa saja? Jadinya kelompok 3 sudah. Ayo kelompok 3. Mana jawabannya? Tunggu Ibu, ada Oh iya. Jadi walaupun pendek yang penting kalian jawab ya. Iya Ibu. Siapa yang mau maju? Oh, Nur Dewi. Ayo Nur Dewi. Apa pandangan kalian tentang hujan air yang turun dari langit ke bumi dan diserap oleh tanah? Oke, berikan apa saja. Jawabannya bagus ya. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, kesimpulan dari hujan itu adalah air yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi yang dapat diserap oleh dua bagian. Yang pertama itu diserap oleh tanah, dan yang kedua itu diserap oleh permukaan tanah ya. Iya, Ibu. Nah, kesimpulannya siklus air adalah perputaran air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Makanya air di bumi ini tidak akan pernah habis karena selalu mengalami perputaran. Iya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Setelah ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ya, Nah, Ibu. tugas kalian itu pulang, kalian harus menghafal proses-proses perputaran air atau siklus air. Yang di situ ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan run off. Nah, minggu ke depan Ibu minta satu persatu maju ke depan untuk menghafal ya. Ya, Ibu. Nah, oke. Ibu minta kembali dulu ke tempat masing-masing untuk kita membaca doa supaya bisa pulang. Oke, Ibu minta ketua kelas membimbing doa untuk kita pulang. Di situ saja. Teman-teman yang lain dengar? Ketua kelas Ya, mari kita berpulang baca doa sesuai yang saya nanti. Mari mulai. Amin. Oke. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila perkataan Ibu dapat menyinggung atau mengusik perasaan kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dimaafkan? Dimaafkan. Alhamdulillah. Oke, akhir kata salam kema bermarhamah wa tafarrahna bisalama. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini dapat mendatangkan rahmat dan perpisahan kita nanti membawa kesan keselamatan.